Adanya event ini tuh awalnya dari saya bergabung dengan komunitas seniman nasional ya di Ancol. Ketika itu saya ke Jakarta, terus ada audisi seni rupa ya. Saya coba ikut, tapi ternyata saya bawa ngangkat budaya Toraja itu, akhirnya saya kepilih jadi salah satu kontestan ya, untuk menjadi bagian dari seniman-seniman pasar seni. Itu pun pertama kami di itu dulu, masih ada zamannya kayak macam transit gitu loh. Habis itu kami mau mengadakan pameran, tapi sebelumnya saya suka upload status di FB. Nah disitulah saya kenal Pak Juli Membaya. Dia kejar saya. Saya bilang, ini orang maksudnya apa? Sampai sempat dia menghina seniman. Dia bilang di berkesenian di seni rupa itu nggak ada konstruksi. Saya kaget. Dia kan seorang arsitek. Habis itu saya kirimkan lukisannya Pablo Picasso. Saya bilang coba dihitung nilainya. Berapa sampai dia menghasilkan nilai yang sebesar ini, kalau memang konstruksinya nggak ada. Awalnya dari situ. Dia nggak bisa jawab. Disitulah mulai dialog terus. Akhirnya saya ketemu dia di Jakarta. Saya memposting kerbau yang sedang bertarung, dan saya posting kepada grup media sosial, dan ada seorang seniman Toraja yang namanya Rodi Mala itu menangkap sinyal itu dan mencoba melukis. Dan disitulah saya mencari siapa ini Rodi Mala. Ternyata dia seorang Toraja yang ada di Pasar Seni Ancol yang selama ini tidak diketahui orang begitu. Padahal dia mempunyai potensi yang luar biasa. Dan saya mencoba memanggil dia berteman dan masuk ke dalam dia dan datang kepada dia, dan saya coba melihat lukisan-lukisan yang dia buat itu dan sangat berkarakter. Lukisan itu ada dipajang sekarang di sini. Akhirnya saya ketemu dia di Jakarta. Ketika mau pameran, ya saya bilang sama Pak Juli, kalau mau kita terlibat dalam ini. Karena saya tahu arsitek itu kan, ya luar biasa ya arsitek itu. Habis itu dia iya. Akhirnya saya kasih penghargaan, kita semua berembuk. Saya ditanya sama teman, kamu mau pameran ini seperti apa? Saya bilang, saya mau kalau membuat suatu pameran itu dikemas dengan bagus. Akhirnya Pak Juli Membaya tertarik. Saya bilang, kalau begitu Pak Juli yang buka. Ketika itu Pak Juli yang buka itu. Buka pameran itu, pameran Bangga Indonesia ya. Nah itu saya pikir untuk sekelas orang Toraja, itu adalah suatu anugerah dan memang penghargaan tertinggi ya. Untuk membuka pameran itu nggak gampang. Itu memang orang-orang pilihan yang bisa buka pameran itu, yang harus bersentuhan dengan seniman. Ada sudah beberapa kali dicoba dengan pejabat-pejabat, tetapi ada yang mungkin nggak terlalu ke dalam. Tapi saya lihat Pak Juli Membaya luar biasa dia. Nah muncullah ketika itu ada ide ya. Ketika teman-teman itu angkat saya jadi duta seni untuk Papua dan Toraja. Itu ada sertifikatnya. Saya bilang, saya ditanya apa yang mau dilakukan. Pak Juli Membaya bilang, ya kamu mau kemana? Saya bilang, Pak Juli tanya, kamu ke Papua atau ke Toraja? Saya bilang, bagaimana kalau kita ke Toraja? Dia bilang, oke. Saya bilang, saya nggak punya dana Pak Juli. Tapi kalau seniman, saya punya teman-teman itu memang mau mengangkat budaya Indonesia. Dia bilang, apa tujuan kamu mau mengangkat budaya Toraja?
Sebab saya lihat ketimpangan yang terjadi di Toraja tentang sosial budaya ya, itu sudah terjadi. Dan itu nggak bisa dibohongi, itu terjadi sekarang. Berawal dari pidato saya, sambutan saya pada saat pameran seni rupa Indonesia di Ancol. Ada beberapa bulan yang lalu dan saya mengatakan bahwa seharusnya Anda mulai dari timur. Karena timur adalah tempatnya matahari terbit. Dan sebenarnya timur itu ada di Papua. Tetapi karena saya Toraja, saya mampirlah dulu di kampung saya. Di antara ini Pak, yang mana yang diambil tadi Pak itu? Yang ini? Ya, cuma posisinya sempat hujan jadi agak berubah tempat ya. Ada nggak Mas kewalahan? Kewalahan sih enggak, cuma agak komposisinya agak miring sedikit. Tapi nggak apa-apa, bisa diperbaiki. Sampai kami ngundang Ibu Kartika Avandi itu nggak gampang. Pas Slamet Jenggot, itu orang-orang luar biasa. Cubung Wasono Putra, Tato Kastareja, Ahmad Nasili, terus Ahmad Subandio, itu dan lain-lain, banyak sekali. Ini potensinya luar biasa. Dan tujuan kami untuk membuat ini untuk bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ya, khususnya anak-anak muda yang ingin berkesenian kumpul semuanya. Kendala utama Bang Ron sebagai bangsa Indonesia, seniman ya di sini punya tanggung jawab besar untuk melestarikan dan mengembangkan seni budaya Indonesia. Khususnya saat ini kita lakukan di Toraja. Ini bukan tanggung jawab orang Toraja aja, tapi seniman Indonesia harusnya itu punya tanggung jawab ke sana. Karena di sini kita lihat peninggalan-peninggalan sejarah yang ada, baik dari sisi adat istiadat, seni budayanya, bahkan arsitektur yang luar biasa ini. Ini peninggalan yang sangat-sangat adiluhung menurut aku. Dan ini harus dijaga kelestariannya. Yang kita lihat di Toraja saat ini mungkin karena tata ruang yang kurang bagus atau apa, ini peninggalan-peninggalan ini tertutup dengan bangunan-bangunan baru yang aku lihat keindahannya kurang. Jadi aku mengibaratkan kayak lukisan ini udah sangat bagus dari alamnya, terus arsiteknya, tiba-tiba ada tukang las di depannya gitu. Ini kayak lukisan yang bagus dikapiuk tinta seperti itu. Ini yang perlu penataan sebenarnya. Nah, di sini dibutuhkan seniman untuk peka melihat itu. Ini bukan seniman Toraja aja, ini seniman Indonesia harusnya yang bertanggung jawab di sana. Jarang loh Mas, dapetin objek kayak gitu. Mas, berat Mas. Kayak berat dulu. Persiapan ini memang dadakan ya, jadi kami persiapannya cuma 1 bulan. Cepat memang, 1 bulan. Dua minggu ini dengan visi misi seperti itu tadi ya, kita coba pancing dengan event ya. Bagaimana kita membuat fondasi event yang bisa dikembangkan per tahunnya. Harapan saya seperti itu. Nah, di dalam event itu kita konsepkan bagaimana tempat ini bisa jadi tempat wisata, tempat edukasi, sekaligus di sini bisa jadi tempat hiburan keluarga. Ya setidak-tidaknya di lingkungan sekitar ini aja lah, mungkin lingkungan tetangga kabupaten atau apa, syukur-syukur bisa nasional, syukur-syukur bisa mancanegara, ini harus mulai dilakukan. Ini harus ada fondasi event yang kuat untuk dikembangkan. Nah, saya melihat ada ikon yang sangat kuat di Toraja ini, kerbau. Itu yang kita expose di event ini. Dan ini juga apa sebenarnya sangat-sangat unik, ini nggak ada
kekayaan budaya yang seperti ini di tempat lain. Yang kita pakai di sini ini konsep edukasi tadi. Jadi bagaimana masyarakat ini nggak cuma sekedar jadi penonton dalam sebuah event, tapi terlibat di dalamnya. Entah itu dengan cara ini ya membuat kerajinan, terus kita ajarkan menganyam, kemarin bikin lampion dengan bahan-bahan yang mudah didapatkan di sini. Mungkin yang tadinya dikira oh ini sapu hanya untuk nyapu, tapi ternyata ini bisa untuk lampion, bisa untuk dekorasi. Nah di sini akan menumbuhkan yang namanya ini ya kepekaan, terutama anak-anak. Kalau diajarkan ini akan cepat sekali, dan ini terbukti kemarin waktu kita nganyam pohon kelapa itu ini ya anak-anak ikut terlibat dan hasilnya juga di luar dugaan. Itu yang kita pajang di sana itu karya anak-anak di sini. Untuk saat ini yang kita boyong sebenarnya baru di musik sama seni rupa ya. Untuk ininya seharusnya konsep festival ini lebih luas lagi. Dan tujuannya sebenarnya kita bikin wadah. Yang ingin kita tampilkan sebenarnya di sini seni budaya Toraja itu sendiri ikut nimbrung di dalamnya. Kita dengan ini hanya memancing orang datang, membuat pintu gerbang. Pondasinya ya, ini pintu gerbang udah kita bikin. Tamu udah mulai masuk. Nah sekarang tinggal tuan rumah ini yang punya ruang tamu ini mau diapakan? Mau disuguhin apa? Kalau targetnya untuk pengembangan pariwisata, seharusnya tadi seni budaya tradisional, mungkin seni budaya yang udah mulai nggak diminatin anak-anak muda itu ditampilkan supaya mereka akan punya minat kembali. Kalau perlu disentuh dengan ini ya ada pengembangan. Jadi saya pikir untuk melestarikan seni budaya itu juga nggak harus statis. Boleh kita ada pengembangan tapi tetap berbasik pada itu tadi seni budaya lokal ini ya. Jadi kita nggak bisa untuk menutup pengaruh ya, itu nggak bisa. Tapi dengan syarat harus terseleksi. Mana yang masuk dengan kultur budaya di sini, mana yang enggak. Itu yang harus disaring. Dan ini tugasnya siapa ya? Tugasnya pemerintahan setempat, dinas pariwisata, mungkin budayawan sini, mungkin seniman. Nah di sini perlunya diskusi sebenarnya. Bebek ini sebenarnya jadi simbol dari komunitas masyarakat banyak ya, yang dalam keragaman warna, keragaman suara. Ternyata kita kalau jalan bersama itu masih bisa untuk mencapai satu tujuan. Gitu. Secara filosofi ke sana. Gitu ke sana ya. Jadi apapun ada perbedaan atau apa itu sebenarnya bisa ini dengan akan bisa disatukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Gitu. Jadi semua yang ditampilkan di sini ada makna filosofinya. Oh ya, jelas ya. Pada dasarnya semua yang ingin kita sampaikan dari semua elemen instalasi maupun dekorasi itu yang kita mengutamakan budaya kerjasama, gotong royong itu untuk bisa menyelesaikan masalah gitu ya. Jadi tentang anyaman, tentang bebek, tentang semut, semua akan ada semua Pak. Iya. Oke. Nanti untuk detail. Lagi mancing kan? Angkat dulu. Di sini ya? Di atas ya, itu kayaknya. Iya, di atas.
besok sore clear area. Namanya tujuan wisata itu harus bersih, aman, tertata itu ya. Itu yang harus dilakukan ya ininya. Nah, ini kalau kita ini kan sangat sederhana. Nah, saya coba tanya ke perpustakaan, ternyata juga di situ banyak simbol-simbol ukiran Toraja, itu luar biasa banyaknya. Dan simbol ini dibikin nggak mungkin nggak punya arti. Dan ini perlu disampaikan nanti dengan adanya wadah gini, ada mungkin di sini yang memberikan edukasi tentang seni budaya Toraja tadi ya. Ini ukuran ini loh sebenarnya artinya. Nah, ini Dinas Pariwisata yang harusnya untuk menyiapkan ini orang-orang yang ini untuk edukasi. Untuk semut Mas, iya. Semut. Semut. Nah, semut sebenarnya juga hampir sama bebek, cerminan suatu masyarakat. Bagaimana dia ini untuk sendiri memang tidak pernah ada arti ya. Semut ini kita tuliskan juga di sini ya. Nah, perpecahan itu sebenarnya awal dari kerapuan itu sendiri. Jadi sebenarnya tentang konsep kerjasama, gotong royongnya, kita bisa belajar dari makhluk yang sangat kecil ini. Yang di mana aja ada. Ini di tempat sampah ada, di gedung tinggi ada, di kota ada, di desa ada. Ini sebenarnya simbol masyarakat. Jadi kegotong royongan, terus kerjasama antar kelompok, antar komunitas, mungkin bernegara. Ini sebenarnya Indonesia banget. Ini cikal budaya ini, cikal bakal seni budaya kita di sini, budaya gotong royong. Pemerintah sangat setuju. Ketika itu saya ketemu Bapak Bupati ya, Pak Kalapan Bonan, saya bertanya sama dia, kira-kira gimana Pak, ada kebetulan saya punya sertifikat dan surat ini, saya mau membuat sesuatu untuk kampung halaman saya. Kebetulan ya dikasih kesempatan pertama Pak Kalapan Bonan sangat senang. Juga Pak Wakil Bupati, apalagi Pak Rinto Kadang ya, dia masih muda, ya, dia peduli. Dia bilang kapan saja kamu melakukan ini saya siap. Itu luar biasa dia. Tinggal pelaku seninya di sini yang mungkin perlu kesadaran yang tinggi untuk bagaimana berkarya yang benar-benar. Saya lihat banyak pelukis kok. Cuman jangan musiman. Ketika orang melukis kita melukis, ketika orang main bola kita main bola, ketika orang main mungkin main bulu tangkis ya, itu juga orang sering lakukan seperti itu. Kalau berkesenian itu tidak seperti itu. Karena harus kita dari daya ini pikir ya, intelektual ya, yang harus dikawinkan dengan rasa itu baru bisa berkarya. Baru jelaskan. Oke, thank you. Kamu enggak? Kamu terlatih ya. Tangan terus yang bawa empat. Wah, kayaknya dulu pernah kejadian di makan Padang ya. Sebelum datang kan kita dikasih tahu tentang Toraja, dari mulai budayanya, lingkungannya, orang-orangnya seputar sini. Kita sudah dikasih tahu bahwa Toraja itu seperti ini, gitu. Cuman waktu itu dibilang, saya nggak tahu kalau dari Bandara Soekarno-Hatta itu langsung ke Toraja, ya kan? Saya pikir wah paling lama saya bilang 4 jam atau 3 jam. Saya bilang deket lah naik pesawat gitu. Tapi saya waktu itu tanya kita ke Makassar dulu. Dari Makassar kira-kira jauh nggak? Cuma 3 jam. 3 jam masih bisa. Saya kan kalau terlalu jauh juga pusing kalau naik mobil. Begitu sampai di Toraja, sampai ke sini, sampai Makassar, kita naik mobil ke Toraja, naik bus. Awalnya pelan, tapi begitu naik gunung perut saya dikocok mereka. Saya pikir cuma hanya 3 jam, 12 jam sampai sini. Perut saya terkocok sampai di mobil itu muntah. Serius ini.
Muntah saya sampai Toraja ini, sampai pusing kepala saya. Luar biasa, saya capek selamat datang dari tanggal berapa ya? Tanggal 19 ya. Tanggal 19 datang ke sini, terus saya bekerja panas-panasan sampai kita hitam seperti ini. Tadinya kan putih saya, hitam, kebakar saya lah. Tapi waktu saya melihat pembukaan dan antusias masyarakat setelah sampai di 3 hari ini, gitu, saya ngelihat capek saya terbeli. Saya merasa senang, saya bangga, saya senang. Jadi capek saya hilang karena ngelihat antusias masyarakat itu sangat ini sesuatu hal yang baru. Sepertinya seperti itu, seperti aneh gitu. Saya sendiri melihatnya aneh. Kok bisa banyak seperti ini? Luar biasa. Bangga Indonesia, saya bangga dengan pelukis seniman yang ada di Ancol dengan berbagai suku bangsa masuk dan mereka bisa bersatu untuk membuat karya yang spektakuler, yang baik, yang berkualitas tinggi. Itu saya sangat bangga. Kebanggaan itu saya bawa ke kampung saya. Saya harus bangga dengan Toraja. Mereka menyambut baik dan mereka datang dan melihat bahwa terheran-heran. Ternyata Toraja mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, sebelum mereka datang ke tempat saya, ke Toraja, mereka sudah mempersiapkan lukisan-lukisan yang ada. Jadi setiap pelukis yang datang, dia sudah mempersiapkan 1 atau 2 lukisan. Jadi yang spesial bagi saya mendapatkan suatu penghargaan dari LAPRIT ya, LAPRIT lembaga prestasi Indonesia dan dunia. Itu kemarin saya dianugerahi. Kemudian kedua adalah seorang maestro dunia ya, Kartika Avandi. Itu ada karya ditampilkan di sini. Ada 2 karya yang dia buat tahun 1974. Saya itu masih berumur 4 tahun. Dan dia memamerkan di sini, dia boleh hadir berminggu-minggu di tempat ini. Ini hal yang spesial sekali buat saya. Karena apa? Beliau ada berumur 80 tahun, tetapi masih mau datang mengunjungi Toraja ini. Semua itu dilakukan adalah dengan ketulusan hati. Bacanya gitu deh. Iya. Terima kasih. Kurang semangat. Lagi tulis apa itu? Apa kareba? Tamaki mai, madok kopi, upaka borokomi, sulanasang. Lagi belajar bahasa Toraja ya? Asik gak? Asik. Apa ya mas?
satu persatu. Jadi kita sabar sebentar. Saya punya rasa apa namanya ya, punya beban moral ya. Artinya saya punya rasa tanggung jawab sebagai seniman bahwa di Toraja ini sepertinya kayaknya dalam berkesenian itu kurang gitu. Jadi saya pengen menunjukkan bahwa ini loh seni gitu loh. Seni yang bukan cuma hanya yang begitu-begitu saja gitu. Artinya seni itu kan luas gitu. Saya pengen bahwa saya membuktikan bahwa ini karya saya, menunjukkan karya saya untuk ya mungkin akan jadi pelajaran atau mungkin jadi bahan untuk orang Toraja sendiri gitu. Seniman Toraja ini potensinya luar biasa, sangat luar biasa. Toraja ini sebenarnya semua adalah seniman-seniman ulung karena mereka hidup dengan alami dengan karya-karya besar, misalkan ya bagaimana cara memandikan kerbau, bagaimana cara mengukir, bagaimana cara melakukan adat istiadat dan semua dengan seni. Dan itulah manusia Toraja sebenarnya mereka adalah seniman. Target saya ke depan bahwa setiap seniman itu boleh berkarya. Khususnya keluarga saya Toraja, ayo mari lebih dahsyat lagi untuk melakukan karya-karya seni yang spektakuler. Karena sebenarnya Toraja adalah sumber seni itu sendiri. Manusia Toraja lahir, sebenarnya manusia adalah manusia seni. Karena bangunan Toraja itu bagian dari karya seni yang luar biasa. 700 tahun setelah Masehi, bangunan Toraja itu sudah diukir. Dan harapan saya ke depan di sektor lain dengan adanya keterlibatan semua seniman ini, sektor pariwisata akan terdongkrak. Saya percaya bahwa sektor pariwisata di Toraja, sektor itulah yang bisa membangkitkan pendapatan asli daerah PAD dan juga income buat setiap rumah tangga. Karena setiap rumah tangga itu adalah seorang seniman-seniman ulung. Kalau boleh sudah mulai diatur. Ya, yang pakai topeng boleh di sini, samping sini. Yang pakai topeng sini. Tapi yang utama ya, itu pesan yang saya utamakan itu, pemerintah harus sadar bahwa ini daerah minus untuk seperti tambang dan lain-lain, minus. Yang hanya bisa dibangun di sini itu pariwisatanya. Jadi kalau hanya memberikan pariwisata secuil dana untuk membangun Toraja itu tidak bisa jadi, nggak bisa. Untuk apa bikin infrastruktur yang mau ini kalau mau basir, tidak ada gunanya. Nah, dampak yang kita lihat nanti ke depannya mudah-mudahan tercapai. Saya punya cita-cita yang saya inginkan ini kayak macam Toraja bangkit dari pariwisata misalnya. Itu kan otomatis penginapan ini laku. Yang mungkin orang hanya datang 2 jam, tapi karena dia penasaran melihat sesuatu yang berbeda di sana, dia bilang, kalau kita tinggal 1 hari lagi. Berarti kan itunya cukup bagus, dampaknya cukup. Nah, habis itu pasti lapar orang-orang, butuh makan, butuh haus, pasti membeli, sewa mobil dan sebagainya. Itu kan yang punya mobil lagi bisa beli bensin. Jadi perputaran ekonomi di Toraja itu nanti luar biasa. Untuk apa kita pergi merantau jauh-jauh sedangkan ada mutiara di sini yang bisa kita kelola, ya kan? Pergi pelihara babi di rantau orang. Nah, sedangkan di sini kita kelola bagus bisa. Yang penting kita sadar untuk berwisata itu seperti apa. Karena sektor wisata ke depan akan mengangkat PAD pemerintah Kabupaten Toraja Utara dan Kalimantan. Kemudian
kemudian Marcelo Rosso, kemudian Lukman, kemudian Alexandra, kemudian Ya harapan kami untuk ke event ini ya kalau bisa pemerintah memberikan ruang ya untuk tetap ada. Ya walaupun misalnya bukan dari kami, tetapi dari seniman-seniman lokal mungkin sudah bisa mulai belajar untuk menyikapi. Tapi kalau misalnya pemerintah tidak melibatkan seniman untuk membangun Toraja, saya pikir tidak ada gunanya. Buat saya ya, karena ini memang perlu disentuh dengan art, seninya. Pengemasannya yang penting. Bikin ukiran dan lain sebagainya kalau hanya begitu digeletakin untuk apa? Kayak tempatnya di sini untuk ditata. Oh, menjual ini di sini, kerajinan. Pasarnya ini nggak boleh digabung-gabung. Jadi orang udah tahu mau kemana dia. Kota Rantepao ini bagaikan sebuah lukisan yang indah, indah sekali. Tapi ditumpai cat. Nah untuk direstorasi itu kan perlu biaya besar. Kalau nggak ada kesadaran. Ini fasilitasnya sudah luar biasa loh. Apalagi kalau kita ke daerah-daerah ya, kayak tadi kayak di Kete, kayak di Tobarana, Palawa, kayak kita masuk di Kalimbuang ini, Mori. Ih gila. Itu luar biasa bos. Saya berharap semua orang boleh melakukan ini nih. Saya memicu itu supaya semua orang termasuk memberikan penguatan kepada pemerintah daerah supaya event-event seperti ini tidak dilakukan monoton, tetapi harus dilakukan ada pola-pola lain, kemudian ada metode-metode baru, ada karya-karya baru per tahun sehingga orang akan semakin penasaran tentang Toraja. Mereka akan datang melihat hal yang baru lagi begitu. Jadi tema tahun ini adalah Buffalo Fighting, ya, cat kerbau, dan mungkin tahun depan saya akan bikin dengan pola lain. Dan bukan hanya sebenarnya pameran ini, ada hal lain di dalam spiritual. Natal ini saya mengadakan lomba pohon terang, lomba pohon Natal. Dan ini sementara berjalan. Jadi ini merupakan betul-betul murni ungkapan Natal saya kepada keluarga saya, Toraya, Sang Torayan, bahwa inilah kado Natal saya dari seorang Juli Membaya. Kalau saya sih banyak yang saya kritik di sini ya. Ya mulai dari tempatnya art center ini kalau bisa dibikin lebih bagus lagi. Ini kan ibaratnya lukisan ini dibuat, tapi nggak selesai. Kayak direhab, dipagar, tapi yang utama tuh pagar dulu, pintu gerbangnya dulu. Di mana-mana itu kalau kita masuk di suatu tempat, pintu gerbang yang harus dilihat. Atau contohnya kita ke rumah orang, itu pasti ada pintunya. Kalau nggak ada pintu, pencuri juga bisa masuk. Nah itu contoh kecilnya ya. Nah kalau misalnya di sini art center dibuat gapura yang indah, yang bagus, orang baru lihat juga udah sadar bahwa kita nggak boleh buang sampah mungkin di dalam. Nah kita lihat ada pahlawan. Tapi di bawahnya itu udah sampah. Nah ini kan nggak masuk akal, nggak bagus. Ya termasuk kalau misalnya kami dari yang pekerja seni ya, itu sudah penghinaan untuk pahlawan. Pahlawan aja dihina, bagaimana diri kita sendiri ya kan? Ya saya sih merasa nggak ada kendala ya. Karena itu kita memang betul-betul pakai hati gitu untuk mau berkesenian. Ya kendalanya cuma di sini aja. Masalah teknis mungkin ya sebenarnya itu bisa diatasi lah. Seperti kepanitiaan Toraja, kepanitiaan Jakarta. Ini sebenarnya harus kompak. Tetapi namanya kita baru awal dan mungkin faktor belum terlalu paham dengan apa yang mau dilakukan. Ya akhirnya mungkin sedikit merepotkan teman-teman seniman yang harusnya datang di sini membersihkan sampah dan lain sebagainya. Mengecat ruangan. Itu kan harusnya semua sudah siap.